kembali lagi bersama aku Indira Ir dan aku Alzara Fani dalam podcast Gemas Gema Wawasan. Podcast yang akan memberikan pengetahuan dan wawasan untuk kalian semua. Nah sobat, sekarang kan lagi deket-deket sama hari ulang tahun TNI ini. Nah biar pas, kali ini kita akan mengangkat seputar TNI Angkatan Darat, khususnya Kowat, yang akan membuat kita lebih mengenal tentang TNI Angkatan Darat, khususnya Kowat. Bukan mawar penghias taman, tapi melatih pagar bangsa. Langsung saja kita sambut Serka Dia Retno Pratiwi. Halo Kak Retno. Halo. Selamat datang di podcast kita Datang ya, kali ini ya. Kak. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik, sehat dong. Kalau nggak sehat nggak mungkin nyampe sini. Bener Iya juga. ya. Apa ada kesibukan? Sibuk yang pasti dalam waktu dekat ini karena kita akan menyambut Hari TNI nanti pada tanggal 5 Oktober. Jadi persiapannya pasti cukup padat gitu. Tadi pertama bukan mawar penghias taman. Tapi melatih pagar bangsa. Pasti kalian penasaran kan itu artinya apa? iya, apa tuh, Kak? Jadi kita Korps Wanita Angkatan Darat itu punya moto. Motonya bukan mawar penghias taman tetapi melatih pagar bangsa. Itu punya arti bahwa Kowat itu bukan hanya penghias dalam organisasi TNI Angkatan Darat, tetapi Kowat itu merupakan prajurit wanita yang memiliki hati bersih, jujur, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi kodrat kewanitaannya untuk pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Gitu ceritanya. Sebelum itu boleh diperkenalkan diri dulu Kak Retno kepada Sobat Gemas. Halo Sobat Gemas, perkenalkan saya Serka Kowat Dia Retno Pratiwi dan saat ini saya berdinas di Kodim 0825 Banyuwangi. Itu ya mungkin perkenalan singkat saya. Oke, terima kasih Kak Oke Retno. Kak, sebelum membahas lebih tentang TNI Angkatan Darat khususnya Kowat nih, hal pertama yang ingin kita ketahui adalah tes untuk menjadi Kowat itu apa aja sih Kak tahapannya? Oh, oke. Jadi tahapan untuk tes menjadi anggota KOWAT itu yang pertama pasti kalian harus cari tahu dulu nih kapan pendaftaran dibuka. Setelah pendaftaran dibuka, kalian melakukan pendaftaran online. Jadi sekarang pendaftaran itu di online, setelah online baru kalian akan validasi fisik. Setelah itu baru tahapan-tahapannya nih. Setelah itu ada tes administrasi, ada tes kesehatan 1, kesehatan 2, ada psikologi, ada jasmani, ada penelitian personil, ada juga keahlian bagi yang memiliki keahlian dan lewat jalur keahlian gitu. Itu salah satu tahapan. Jadi gitu sih. Lalu apa saja persyaratan usia dan pendidikan untuk mendaftar TNI Angkatan Darat ini khususnya Kowat? Oke, untuk Kowat sendiri itu ada 3 sumber. Ketika kalian adik-adik sahabat Gemas ini mau mendaftar, jadi ada 3 sumber nih. Sumber yang pertama itu dari Bintara, selanjutnya Perwira Karir, sama Taruni. Kalau untuk batas maksimal usia untuk Bintara seperti saya nih, saya sumbernya dari Bintara. Itu usia maksimal usia 22 tahun pada saat pendidikan, dan pendidikan minimalnya itu SMA. Itu sama seperti Taruni. Untuk Taruni juga usia maksimal 22 tahun. Pendidikan minimalnya SMA. Untuk SEPA-PK, untuk perwira karir itu bisa di usia 28 tahun untuk sarjana dan 30 tahun untuk profesi dokter. Dan yang pasti harus bujangan ya kalau untuk mendaftar. Oh, berarti nggak boleh berkeluarga? Boleh berkeluarga khususnya hanya untuk profesi dokter. Jadi dokter boleh tuh nikah dulu baru daftar sebagai anggota Kowat dokter, tapi tetap dengan batas maksimal usia 30 tahun gitu. Terus kalau semuanya menikah itu masih bisa menjadi Kowat kan ya Kak? Oh ya tentu pasti dong. Seperti saya kan juga tetap Kowat walaupun sudah menikah. Yang penting kita memenuhi syarat untuk apa sih? Ada ikatan dinas. Jadi ikatan dinas pertama itu 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu kita tidak boleh menikah. Setelah 2 tahun baru boleh kita menikah. Itu juga berlaku untuk prajurit pria ya. Jadi bukan Kowat aja. Sama berarti. Sama. Terus Kak, kalau boleh tahu bagaimana sih proses seleksi fisik untuk menjadi Kowat dan apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Oke, untuk seleksi fisik itu materi fisik ya, lebih ke materi fisik itu ada kesegaran A, kesegaran B sama ketangkasan. Kalau ketangkasan itu renang 50 meter.
bisa berenang nggak nih mungkin. Jadi kalau mau daftar kuat harus bisa berenang ya. Iya dong ya. Kalau kesegaran A itu lari 12 menit minimal, kalau nggak salah sih 2.400 selama 12 menit itu. Kalau untuk kesegaran B itu ada chinning, push up, sit up, sama shuttle run. Tahu nggak shuttle run yang kayak gimana? Gimana tuh Kak? Jadi tapi pasti sebenarnya tahu kan, pernah dong kalau kegiatan olahraga di Iya sih, sekolah kadang itu. ngerti gerakannya, nggak ngerti namanya. Shuttle run itu yang kayak lari angka 8 tuh loh. Oh, yang kita pernah di Iya, sekolah sering ya malah ya. Iya, gitu. Jadi materinya itu untuk materi kesegaran, untuk materi jasmaninya. Jadi yang pasti untuk mempersiapkan, untuk materi kan kita sudah tahu ya, sudah bisa dipelajari. Jadi kita sudah bisa mempersiapkan kalau memang mau daftar koat, ya paling nggak fisiknya harus dijaga, latihan lari, latihan sit up, push up, kayak gitu itu harus menjadi kebiasaan sih biar fisik terjaga. Jadi ketika tes nggak kelabakan sendiri, nilai juga bisa bersaing dengan yang lain gitu. Oke, Itu mungkin yang disiapkan. kira-kira tantangan apa untuk mendaftar Angkatan Darat khususnya kuat? Tantangan terbesarku nih untuk waktu pendaftaran itu, pendaftarnya banyak nih, peminatnya banyak, tapi yang diterima sedikit. Jadi waktu angkatanku aja se-Indonesia itu hanya 107 orang aja dari ujung Sabang sampai Merauke. Jadi teman-temannya itu banyak dari apa ya, provinsi ya, dari perbedaan itu jadi banyak. Dan aku sendiri dari Jawa Timur, pada saat itu pendaftar sekitar bisa sampai 1.000 orang, tapi yang diterima pada saat itu hanya sekitar 15 orang kalau nggak salah. Iya. Kak Retno menjadi salah satu yang Iya dong. Nggak boleh sombong tapi ya. Ya, tapi nggak boleh sombong. Tapi ya pasti ya cukup bangga sih sama perjuangan sendiri gitu. Itu menurutku tantangan terbesar yang pasti itu, karena persaingannya banyak, cukup ketat dan sedikit yang diterima. Jadi nggak mudah loh jadi anggota kuat itu. Terus Kak, boleh nggak sih cerita gimana suka dukanya Kak Retno selama berproses, mulai dari sukanya dulu deh. Kalau suka duka berproses dari daftar sampai sekarang di titik ini ya, kalau dukanya dulu deh ya. Jadi dukanya itu kalau duka waktu pendaftaran tuh dukanya ngerasa jenuh gitu, karena waktu tahun 2010 aku daftar itu proses pendaftaran sampai pengumuman dan ke pendidikan itu kurang lebih 3 bulan. Jadi prosesnya kan lama. Kalau sekarang lebih cepet, jadi pasti untuk waktu lebih efisien. Jadi lebih banyak ke aduh ternyata gini amat ya jadi daftar jadi tentara gitu pada saat itu. Dukanya yang sampai saat ini aku nggak lupa itu gitu. Kalau untuk sukanya, semua itu proses terbayar ketika aku udah jadi anggota TNI AD itu. Senang aja karena punya pengalaman baru yang pasti, dari yang dulunya mungkin nggak ngerti apa-apa jadi ngerti tentang bagaimana baris berbaris yang benar kan gitu. Terus juga sukanya lagi kita pernah jadi tahu kayak gimana sih tugas tentara tuh ngapain sih. Dan yang pasti tanpa disadari ketika kita sudah menjadi anggota TNI itu, jiwa dan rasa sayang kita sama negara itu kuat banget loh. Jadi tertanam sendiri gitu ya Kak. Jadi emang itu udah bagus banget sih doktrinnya. Jadi ya nggak salah kalau tentara itu garda terdepan untuk mempertahankan NKRI. NKRI harga mati. Gitu sih suka dukanya juga. Selain dapat pengalaman itu, jadi yang aku dulu nggak takut ngomong di depan orang, jadi lebih berani, jadi bisa. Karena aku prajurit wanita, jadi juga lebih banyak ke kegiatan protokoler ya. Jadi Berarti lebih di sana juga diajarkan seperti itu. Kita tentara tuh lebih ke semua bisa karena perintah ya. Jadi Multi talent. iya, paling nggak kita harus bisa multitalenta gitu. Maksudnya diperintahin, oke, sekarang ada acara ini nge-MC ya. Jadi ya mau nggak mau walaupun dengan segala keterbatasan pasti kita belajar, makanya kita bisa nge-MC. Pernah juga loh di
kayak tergabung di, dulu ada pimpinan yang menginginkan kalian ini deh bentuk grup vokal. Jadi kayak zaman dulu tuh lagi ngetren-ngetrennya girl band gitu tuh loh. Gitu. Terus untuk pengalaman dinas sukanya juga jadi bisa berangkat ke luar negeri karena penugasan gitu. Kak Retno ke luar negeri. Iya, kebetulan dapat kesempatan tergabung dalam kontingen Garuda di tahun 2014 untuk Libanon gitu. Gitu sih, itu sukanya. Jadi sampai saat ini saya tetap suka menjadi anggota TNI. Oh ya Kak, sebelumnya proses pelatihan menjadi TNI ini berapa lama sih? Berapa bulan atau berapa tahun? Kalau nggak salah kayaknya 5 bulan ya, pendidikan dasar atau 4 bulan gitu pendidikan dasar, sama ada kecabangan. Jadi ada tahap dasar dan tahap kecabangan. Jadi dasar itu semua nih, tahap dasar itu semua jadi satu pendidikan materi dasar yang diterima. Ketika sudah di dasar selesai dan kita dinyatakan sah menjadi anggota TNI, baru ada kecabangan lain. Kecabangan itu banyak, kecabangannya ada jadi di ajudan jenderal, di korps hukum, di polisi militer, terus di perbekalan, topografi, dan masih banyak lagi gitu. Perhubungan itu juga, iya banyak, untuk kecabangannya sendiri banyak. Untuk Kak Retno sendiri di cabang apa? Saya kebetulan untuk kecabangannya di polisi militer. Polisinya bapak-bapak dan ibu-ibu tentara. Tapi sekarang udah dinasnya di Kodim. Oke. Karena boleh Oh iya, Minum dulu, maaf. silakan Kak. Barangkali. Minum ya? Iya, ya silakan. haus. Iya, ternyata cukup Menguras tenaga. nggak tenaga sih, karena lebih banyak bersuara ya. Lanjut. Gitu. Yuk lanjut. Apa sih motivasi ya? Apa sih motivasi Kak Retno untuk bergabung di TNI Angkatan Darat ini khususnya kuat? Dan boleh diceritakan kepada Sobat Gemas latar belakang Kak Retno sendiri seperti apa? Oh, kalau untuk motivasi yang pertama pengen banggain keluarga, khususnya orang tua. Dan yang kedua, yang pasti pengennya mengabdi untuk negara dong. Karena tugas utama TNI itu kan menjaga keutuhan NKRI. Kalau untuk latar belakang sendiri, saya di latar belakangi lahir dari keluarga yang cukup tapi tidak lebih. Bapak ibu saya, dan saya bukan keluarga dari tentara, bapak ibu saya itu hanya guru pensiunan. Saya 5 bersaudara, anak kelima, dan saya satu-satunya tentara. Jadi nggak ada sendiri yang tentara gitu. Jadi Kak Retno adalah tentara Generasi pertama. pertama. Terus TNI ini termasuk cita-cita Kak Retno dari kecil atau bagaimana? Iya, tanpa disadari ternyata aku dulu tuh pernah bercita-cita sebagai TNI, karena di tempat tinggal aku itu ada baterai Armet 8. Satu baterai itu olahraga itu keliling di jalan gitu. Keren juga ya gitu. Padahal pada saat itu yang tak lihat cuma cowok-cowok aja, bapak prajurit-prajurit pria. Aku suatu saat pengen nih kayak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, karena nggak ada di keluarga aku kayak yang tentara, bapak ibu guru, kakak-kakakku juga guru, jadi mindsetnya berubah. Dengan berjalannya waktu itu berubah, udah jadi guru aja. Tapi ternyata aku ada kesempatan setelah lulus mau lulus SMA itu ada kesempatan di waktu itu di Surabaya, mau nggak jadi tentara. Aku waktu itu juga belum tahu ketika aku dilantik nanti pangkatku apa gitu. Oke deh, tanya sama orang tua juga, ya coba aja gitu. Akhirnya mencoba ke TNI dengan yang, karena juga ingat lagi kan, oh iya itu juga dulu salah satu cita-citaku, juga bangga juga lihat TNI kan gitu, makanya terus daftar, ternyata lolos gitu. Dan rezeki Kak Retno. Iya, alhamdulillah rezeki, dan juga mungkin saya juga salah satu bagian yang bisa membuktikan bahwa daftar tentara itu tidak dipungut biaya loh ya, jadi gratis. Gratis ya guys. Iya, kalau ada yang mau daftar tentara terus kalian nanti siapin di sini, itu bohong ya, jangan dipercaya, itu bohong. Iya sih, soalnya pernah denger juga. Iya, itu pasti lebih banyak ke oknum. Jadi
nggak ada ceritanya daftar jadi tentara tuh dipungut biaya. Terus orang tua Kak Retno sendiri dengan mengetahui Kak Retno menjadi TNI itu gimana Kak? Mendukung atau gimana? Mendukung, alhamdulillah bapak sama ibu bangga. Waktu itu juga alhamdulillah masih kesempatan masih ada, walaupun sekarang sudah nggak ada. Jadi pasti saya juga yakin sampai saat ini pun beliau juga masih bangga sebagai anaknya menjadi sebagai seorang abdi negara. Gitu. Terus Kak Retno ada nggak sih Kak saran untuk calon pendaftar TNI agar sukses dan terus semangat? Kalau sarannya, ketika kalian menginginkan suatu pengen cita-cita ya, punya cita-cita pengennya jadi tentara, cari tahu dulu nih sebanyak-banyak informasi tentang TNI itu seperti apa, bagaimana prosesnya. Setelah tahu, persiapkan mental, fisik, tenaga, serta kesehatan. Untuk persyaratan lengkapnya bisa dicek di linknya di websitenya rekrutmen TNI, ada linknya. Linknya nanti di bawah sini ya. Editor ya guys, yuk editor. Itu. Ini. Kalau untuk pesannya lebih ke sahabat gemas generasi muda sekarang, jauhi narkoba, jaga kesehatan karena bangsa menantikan pengabdian kalian. Gitu sih pesannya. Nah Sobat Gemas, itu tadi informasi mengenai seputar TNI Angkatan Darat khususnya KOAT ya. Buat Sobat Gemas yang ingin bercita-cita menjadi tentara, jangan patah semangat ya untuk meraih mimpi. Tetap semangat dan semoga pembahasan podcast kita kali ini tentang TNI Angkatan Darat khususnya KOAT bisa menambah wawasan Sobat Gemas semuanya ya. Gemas, Gema Wawasan, podcast yang akan memberikan pengetahuan dan wawasan untuk kalian semua. Bye-bye!